Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, seperti telah kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah resmi membuka pendaftaran untuk bakal calon presiden dan wakil presiden mulai tanggal 19 Oktober hingga tanggal 26 Oktober 2023. Sudah dipastikan ada dua pasangan calon atau paslon yang sudah resmi mendaftarkan ke KPU. Yang pertama adalah paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau yang menggunakan akronim atau singkatan AMIN, yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Kemudian yang kedua adalah paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDIP, Partai Hanura, kemudian ada juga Partai Perindo dan P3. Sebelum berangkat menuju ke kantor KPU, paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini sempat menyampaikan pidato singkat. Yang menarik adalah ketika Mahfud MD bakal cawapres ini sempat menceritakan tentang aib dalam tanda kutip Presiden Jokowi. Ia bercerita bahwa kemeja warna putih yang dikenakannya adalah baju yang dikenakan saat gagal menjadi cawapres Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. Mahfud pun mengatakan bahwa kemeja itu adalah baju yang sama yang ia pakai saat mendaftarkan atau saat mendaftar sebagai cawapres Jokowi pada 5 tahun yang lalu. Mahfud mengungkapkan ada pesan Tuhan dari kemeja itu, seolah ingin mengatakan bahwa pendaftaran ke KPU-nya ditunda dulu, sehingga akhirnya pada tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Mahfud MD dengan baju yang sama benar-benar mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memilih Tugu Proklamasi sebagai titik pemberangkatan untuk mendaftar sebagai Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum Kamis siang. Ganjar tampak mengenakan kemeja hitam, kontras dengan Mahfud MD yang mengenakan kemeja putih. Sudah cocok ya? Rupanya ada cerita menarik di balik kemeja putih yang dipakai Mahfud MD hari ini. Mahfud mengatakan kemeja itu adalah baju yang sama yang ia pakai saat mendaftar sebagai cawapres Jokowi pada 5 tahun lalu. Mahfud mengungkapkan ada pesan Tuhan dari kemeja itu, seolah mengatakan bahwa pendaftaran ke KPU-nya ditunda dulu hingga saat ini. Keberangkatan saya pribadi hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Sekian, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Diketahui Mahfud MD hampir ditunjuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019. Saat itu Mahfud sudah siap-siap menggunakan kemeja putih jika Jokowi menyebut namanya sebagai cawapres. Akan tetapi saat tiba waktu pengumuman ternyata sosok yang dipilih sebagai cawapres Jokowi adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saat itu Mahfud mengaku kaget namun tidak kecewa. Saya tidak kecewa, ya kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detail, tapi menurut saya biasa di dalam politik itu tidak apa-apa. Kita harus
lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekedar nama Mahfud atau nama Ma'ruf Amin atau nama siapa gitu ya. Nah, jadi kita terima ini sebagai keputusan, prosesnya sudah sangat konstitusional gitu. Setelah tertunda selama 5 tahun, kemeja putih itu akhirnya dikenakan Mahfud MD untuk mendaftarkan cawapres ke KPU sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jadi pasangan capres-cawapres kedua yang mendaftar ke KPU. Sebelumnya pada Kamis pagi, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lebih dulu mendaftar capres-cawapres ke KPU untuk kontestasi pemilu presiden 2024. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, apa sebenarnya cerita di balik baju putih yang dikenakan oleh Mahfud MD menjelang keberangkatan ke KPU? Apakah ia memang ingin membeberkan tentang aib Presiden Jokowi atau ada maksud yang lain? Saya kira tidak sampai sejauh itu. Mahfud MD juga seorang humoris. Jadi ini hanya sebuah joke untuk mengingatkan memori seluruh rakyat Indonesia bahwa pada kontestasi Pilpres 2019 memang Mahfud MD ini menjadi salah satu sosok yang disebut-sebut bakal dijadikan sebagai cawapres Jokowi saat itu. Jadi semata-mata hanya sekedar candaan, hanya sekedar untuk mungkin sekedar refreshing, karena ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi mungkin ada perasaan grogi, mungkin juga ada perasaan berdebar-debar dan sebagainya. Mungkin untuk menetralisir suasana agar tidak muncul ketegangan sikap, akhirnya keluarlah pernyataan-pernyataan Mahfud MD semacam itu. Dan kita yakin, kita sangat percaya dengan integritas seorang Mahfud MD yang tidak baperan ketika dirinya gagal menjadi seorang calon wakil presiden saat Presiden Jokowi berkontestasi dalam kontestasi demokrasi tahun 2019. Dan saat itu yang dipilih adalah sosok seorang ulama NU, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi sama sekali tidak ada sikap baper, apalagi berusaha untuk mengungkap dalam tanda kutip aib Presiden Jokowi. Toh Mahfud MD sendiri sudah sangat mengakui bahwa dinamika politik yang terjadi menjelang pendaftaran capres-cawapres ke KPU memang berlangsung sangat dinamis. Kalau pada akhirnya dirinya saat itu belum dipilih untuk menjadi calon wakil presiden, Mahfud MD juga dengan sikap legowo, dengan sikap gentle dan kesatria, bahwa dirinya sangat memaklumi bahwa hal itu merupakan bagian dari dinamika politik yang memang harus terjadi. Itulah salah satu kebesaran hati dan kebesaran jiwa seorang Mahfud MD yang tidak baperan dan tidak memiliki tendensi politik apapun ketika dia mengungkapkan baju putih yang baru bisa dikenakan untuk mendaftarkan diri ke KPU setelah sekitar 5 tahun mungkin tersimpan rapi di dalam laci almarinya. Kalau boleh saya menafsirkan bahwa Mahfud MD bisa menjadi amunisi politik yang sangat luar biasa bagi sosok seorang Ganjar Pranowo yang dua-duanya bisa saling melengkapi. Dan kita tahu bahwa rekam jejak seorang Ganjar Pranowo misalnya, dia dikenal sebagai seorang pejabat publik yang sudah syarat pengalaman, bahkan pernah menjadi seorang wakil rakyat, menjadi anggota DPR, kemudian juga menjadi seorang gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode. 2 pengalaman politik dan pengalaman di bidang pemerintahan ini tentu akan menjadi bekal yang sangat berharga bagaimana dia menerapkan gagasan, ide-idenya yang diharapkan mampu membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan maju. Bisa dilihat bagaimana rekam jejaknya ketika dia menjadi wakil rakyat dan juga menjadi seorang pejabat publik sebagai gubernur Jawa Tengah. Hal ini tentu saja akan menjadi salah satu alternatif pilihan bagi rakyat untuk bisa memilih Ganjar Pranowo. Performa politik Ganjar Pranowo ini tentu saja akan semakin kuat, semakin dahsyat ketika sosok seorang Mahfud MD itu hadir mendampingi dirinya. Kita tahu bahwa seorang Mahfud MD memiliki banyak pengalaman. Mahfud MD pernah menjadi anggota DPR. Bahkan Mahfud MD juga menjadi orang nomor 1 di Mahkamah Konstitusi sebagai Ketua MK. Di bidang pemerintahan, Mahfud MD juga pernah menjadi menteri yang sangat dipercaya pada era Gus Dur.
kemudian dipercaya lagi sebagai Menko Polhukam pada era pemerintahan Jokowi. Pengalaman dua sosok antara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini tentu bisa memberikan harapan yang sangat diinginkan oleh rakyat negeri ini. Yang pertama tentu saja adalah agar negeri yang besar dan luas ini benar-benar bisa menjadi negara besar dan maju, terutama ketika Indonesia mencapai usia emas atau sering disebut dengan adagium Indonesia Emas 2045, menjadi negara besar dan maju dengan urutan keempat atau kelima di seluruh dunia. Tentu saja masih banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh dua tokoh ini apabila antara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini mendapatkan kepercayaan dan mandat sepenuhnya dari mayoritas rakyat negeri ini untuk memimpin bangsa yang besar dan luas ini. Terutama adalah masalah kemiskinan, kemudian juga masalah pertanian, masalah perdagangan, masalah hilirisasi, industrialisasi yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Demikian juga praktek-praktek mafia di berbagai sektor dan lini kehidupan masyarakat. Yang tidak kalah penting untuk diselesaikan tentu saja adalah memerangi masalah korupsi yang dianggap sudah menjadi penyakit akut dan menjadi benalu di negeri ini. Selain masalah korupsi, tentu saja juga ketegasan sikap terhadap kelompok radikal dan kelompok intoleran yang selama ini selalu saja menganggap dirinya merasa paling benar, kemudian seringkali memberikan stigma negatif kepada mereka yang tidak seiman dan seagama, dianggap sebagai kafir, kemudian juga selalu menyerang pemerintahan yang sah, apalagi bergabung dengan mereka yang selama ini menjadi barisan sakit hati, lantas berusaha untuk melakukan aksi people power untuk memakzulkan pemerintahan yang sah. Kelompok-kelompok semacam ini yang perlu juga diwaspadai, dan kita semua tahu bahwa sosok Mahfud MD dan Ganjar Pranowo dalam soal penanggulangan radikalisme, mereka sudah satu sikap bahwa tidak boleh ada kelompok radikal dan intoleran yang berusaha untuk melakukan polarisasi dan menjadi biang kerok terpecah belahnya masyarakat di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.